Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Ya, kita bertemu kembali di Cerita Abah. Mengapa Cerita Abah? Karena Abah suka cerita, sayang cerita, dan cinta cerita. Ya, masih tentang kisah-kisah seputar Asmaul Husna. Kemarin, 2 hari kemarin kita sudah membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti sekarang apa, Sam? Malik. Al-Malik. Apa, Amal? Malik. Al-Malik ya. Jadi kita akan membahas tentang Al-Malik. Al-Malik itu artinya Allah Maha Penguasa atau Allah Maha Merajai ya. Jadi Allah adalah penguasa dan raja atas seluruh alam. Allah yang menguasai langit, bumi dan seluruh isinya. Jadi kalau ada manusia yang jadi penguasa, ada manusia yang jadi raja, itu semata-mata karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki, kekuasaan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari orang yang dikehendaki. Jadi siapapun yang berkuasa itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kalau ada seorang yang berkuasa tapi menentang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya ada seorang raja dulu setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad, ada Raja Zunwas ya, raja di Najran di daerah Arab Saudi ya. Raja ini adalah raja yang kemudian keluar dari perintah Allah, tidak mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, si raja ini ditopang oleh seorang penyihir. Jadi si raja ini bekerja sama dengan seorang penyihir. Si penyihirnya itu ternyata lama kelamaan dia sudah tua. Karena sudah tua maka raja harus nyari ini pengganti penyihirnya. Akhirnya dibuat sayembara untuk menemukan pemuda-pemuda yang siap menjadi penyihir berikutnya yang akan membantu raja dalam kerajaan. Akhirnya ditemukanlah seorang pemuda. Lalu si orang pemuda ini setiap hari harus belajar ke tukang sihir kerajaan yang sudah tua itu. Tapi suatu hari ketika dia berjalan menuju ke tempat tukang sihir itu, dia menemukan ada seorang rahib yang sedang belajar ilmu ketauhidan. Dia mendengarkan dan kemudian dia tertarik dengan ajaran itu. Akhirnya duduk bersama rahib tersebut dan belajar. Dan dia meyakini ini baik nih pelajarannya. Akhirnya tapi karena dia ditugaskan oleh raja, dia kemudian akhirnya pergi ke penyihir. Dan dia suka kesiangan datangnya, telat datangnya, sampai dimarahi oleh si penyihir tersebut. Kenapa kamu kesiangan? Jadi dia punya alasan, saya masih ada urusan di rumah, jadi saya kesiangan, maaf ya. Terus jadi akhirnya dia belajar ke rahib, belajar ke penyihir, belajar ke rahib, belajar ke penyihir. Yang tentu beda. Rahib mah atau sekarang mah ustadz atau ulama gitu ya, memerintahkannya untuk bertauhid mengesahkan Allah. Si penyihir mah malah meminta-minta kepada setan, meminta-minta kepada iblis ya. Akhirnya suatu hari kemudian si pemuda ini kemudian sedang berangkat ya, mau pergi untuk berguru lagi. Di perjalanan ada orang-orang yang ketakutan karena ada binatang buas seperti itu. Maka kemudian si pemuda ini kemudian akhirnya mengambil sebuah batu yang kecil dan kemudian dia berkata, ya Allah ya, aku ingin tahu sebenarnya apa urusan yang paling baik gitu ya, ajaran mana yang paling benar menurut engkau, apakah ajaran rahib itu atau ajaran penyihir. Kalau ajaran penyihir atau ajaran rahib ini yang benar, maka kemudian si binatang buas ini akan pergi atau akan terbunuh dengan batu kecil ini seperti itu. Akhirnya dia mengatakan seperti itu, lalu kemudian dilemparkan batu itu dan ternyata si binatang buasnya akhirnya mati. Orang-orang kaget, kenapa bisa batu sekecil itu bisa membunuh binatang buas yang hampir mencelakakan mereka. Kata akhirnya si pemuda ini pergi ke rumah rahib itu. Kemudian dia mengatakan, wahai guruku, aku mengalami kejadian tadi seperti itu. Kata si rahibnya, alhamdulillah engkau telah mendapatkan ilmu yang lebih dari aku seperti itu. Tapi hati-hati, engkau akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau dapat ujian, nanti jangan engkau katakan tentang diriku seperti itu. Ya, baik. Kemudian akhirnya pulanglah gitu ya, pergilah si pemuda ini. Dan kemudian ternyata Allah memberikan kelebihan lain kepada si pemuda ini. Setelah lama berguru itu, kemudian si pemuda ini bisa menyembuhkan orang-orang dari sakit, menyembuhkan kusta, menyembuhkan kebutaan dan sebagainya. Sampai kemudian penasihat raja tahu kalau si pemuda ini bisa menyembuhkan yang buta. Kebetulan penasihat raja itu buta. Lalu kemudian datang kepada si pemuda ini dan disembuhkan. Dan alhamdulillah dia bisa melihat lagi. Wah, engkau hebat, engkau bisa menyembuhkan. Kata si pemuda, bukan aku yang hebat itu Allah. Allah yang hebat.
Allah yang maha segalanya, yang menyembuhkan kamu itu bukan saya tapi Allah. Nah, si penasihat raja itu datang kepada raja sudah dalam keadaan sudah matanya bisa melihat, sebelumnya tidak bisa melihat seperti itu ya. Dan si penasihat raja ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum diobati, kata si pemuda ini, kamu bisa sembuh kalau kamu beriman kepada Allah. Lalu kemudian si rajanya bertanya, kenapa kamu kok sembuh sekarang? Saya disembuhkan oleh Allah. Siapa Allah? Allah itu Rob saya dan Rob kamu juga. Enggak, bukan seperti itu. Di sini penguasa adalah aku. Kamu tidak boleh mengatakan ada yang berkuasa selain aku. Akhirnya dipanggil pemuda itu. Wahai pemuda, betulkah kamu yang menyembuhkan? Bukan aku yang menyembuhkan, adalah Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah Rob, Tuhan kita. Tuhan engkau, wahai raja, dan Tuhan saya. Kamu salah. Yang berkuasa di sini adalah aku. Akhirnya kalau gitu, siapa yang mengajarkanmu tentang itu? Akhirnya kemudian dicari siapa yang jadi gurunya. Kemudian rahib tersebut dipanggil. Rahib tersebut akhirnya dieksekusi sama raja, digergaji dari kepala sampai ke bawah sampai terbelah. Si penasihat raja juga seperti itu, digergaji juga, dibunuh juga oleh rajanya seperti itu. Lalu kemudian si pemuda ini juga akan dibunuh. Tapi kemudian kata si rajanya, bawa pemuda ini ke gunung. Bawa ke gunung, nanti setelah di puncak gunung lemparkan si pemuda ini karena dia tidak mau meninggalkan agamanya. Dia tetap beriman kepada Tuhannya seperti itu. Akhirnya dibawa ke gunung oleh banyak prajurit. Pas di gunung ternyata gunungnya gempa, longsor seperti itu. Dan seluruh prajurit yang membawa pemuda ini akhirnya terbunuh, akhirnya mati seperti itu. Si pemuda ini selamat, pulang lagi ke kerajaan. Lalu kemudian rajanya kaget, kok kenapa masih hidup? Kemana prajurit-prajuritku? Katanya Allah menghendaki agar prajurit-prajuritmu mati semuanya dan aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si raja ini bukannya sadar, maka dia katakan, udah kalau gitu panggil lagi prajurit, bawa lagi si anak ini, bawa lagi sekarang ke laut. Bawa pakai perahu, nanti di tengah laut lemparkan dia. Dibawa si pemuda ini pakai perahu. Di tengah laut ternyata si perahunya goyang, perahunya goyang dan kejebur semuanya. Ya, semua prajuritnya tenggelam. Si pemudanya selamat karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pulang lagi ke kerajaan. Rajanya tambah kaget. Kenapa dia masih hidup? Wahai pemuda, mana prajurit-prajurit? Mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah dan aku diselamatkan oleh Allah. Rajanya bukannya sadar, dia tetap, aku ingin membunuhmu. Baik raja, kalau kamu mau membunuhku gampang saja. Gimana caranya? Kumpulkan semua orang di lapangan yang luas seperti itu ya. Akhirnya oleh raja dikumpulkan semua orang di lapangan yang luas. Terus di mana? Sekarang silakan simpan aku di tiang salib, lalu kemudian panahlah aku dengan panah milikku. Dan sebelum kamu memanah, maka kamu harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah, Robnya, Tuhannya anak ini seperti itu. Enggak lah, kamu pasti akan terbunuh dengan panah. Kemudian raja memanah satu, meleset, gak kena. Waduh, akhirnya yang kedua ditembak meleset lagi. Akhirnya yang ketiga dia benar ini, makanya harus bilang seperti itu. Akhirnya diparah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditembakkan ternyata benar. Akhirnya si pemuda tersebut terbunuh dengan panah ketika raja tersebut mengucapkan bismillah. Orang-orang yang ada di sekitar lapangan menyaksikan kejadian tersebut bukan takut kepada raja, mereka beriman benar pemuda ini. Berarti yang selama ini yang menjadi penguasa itu bukan raja, yang menjadi penguasa sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Raja ini tidak ada apa-apanya. Raja marah karena orang-orang justru beriman setelah kejadian itu. Akhirnya dia membuat parit yang sangat besar, membuat al-ukhdud disebutkan ya. Akhirnya orang-orang Najran tersebut dimasukkan ke dalam parit tersebut dan dibakar semuanya. Ya. Sampai ada seorang ibu yang tadinya ketakutan mau masuk ke dalam parit, tapi kemudian anaknya yang masih bayi berbicara, ibu masuklah, karena kita sungguhnya akan menjadi saksi bahwa Allah lah yang berhak menjadi penguasa, Allah lah yang Al-Malik, Allah lah yang raja sebenarnya. Akhirnya semuanya dimasukkan ke dalam situ. Dan ternyata ada yang selamat, salah satunya. Yang selamat itu akhirnya lapor ke Raja Najasyi, raja yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, kepada ajaran ketauhidan, mengesahkan Allah. Dan akhirnya si Raja Dunwas itu akhirnya diserang, dan kemudian akhirnya si Raja Dunwas ini kerajaannya hancur. Kenapa dia hancur? Karena dia tidak mau menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku dia sebagai raja tapi tidak mau menerima kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu ya. Jadi Allah Al-Malik, tidak ada yang berhak menjadi raja di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Maka nanti di akhirat para raja-raja itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana raja-raja yang dulu menyombongkan diri? Akulah Malik Yaumiddin. Akulah raja, akulah penguasa hari pembalasan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya siap menjadi orang-orang yang menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita diberi kekuasaan, kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Amar nanti jadi presiden atau Azam nanti jadi gubernur atau apa, harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu Mar ya. Oke. Zam, siap. Oke, demikian ya cerita Abah hari ini. Allah Al-Malik, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa dinaungi oleh kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Aku mirubik pada takunan mumtarin, sampai berjumpa di cerita Abah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.